Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai kaum Amalikoh. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Amalik termasuk dalam salah satu suku yang mendiami Jazirah Arab paling awal, di mana ahli sejarah menyebutkan mereka merupakan Jurhum pertama. Jurhum pertama yang dimaksud yakni suku bangsa Arab yang sudah musnah. Termasuk di dalamnya adalah kaum Ad dan Samud. Sedangkan Jurhum kedua dinisbatkan kepada Jurhum Al-Qahthaniyah yang merupakan kerabat Ismail alaihissalam. Dalam buku Sejarah Arab Sebelum Islam, karya Dr. Jawad Ali menjelaskan bahwasanya Amalik ini dinisbatkan kepada Amalik bin Lawis bin Sam bin Nuh, di mana Amalik ini merupakan leluhur suku Amalikoh. Dia adalah saudara kandung Tasam, dan mereka merupakan komunitas besar yang terpencar-pencar di berbagai negeri. Di antara mereka ada yang menjadi penduduk Oman, ada juga yang menjadi penduduk Hijaz, kemudian Sam dan Mesir. Nah, penduduk Oman dan Bahrain dikenal dengan nama Jasim, yang disebut merupakan keturunan Amalik. Nah, kemudian penduduk Madinah termasuk bagian dari suku Amalikoh, seperti suku Bani Haf, kemudian Sa'ad bin Hazan, kemudian Bani Matar, dan juga Bani Al-Azraq. Dan ada juga penduduk Najd seperti suku Budail, kemudian Rahil dan Ghifar. Dan juga ada penduduk Taimah. Nah, raja suku Amalik dinamakan Al-Arqam. Riwayat Al-Hamdani menyebutkan dia hidup semasa dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana Amalik berperang dengan Al-Arqam. Dalam waktu tidak terlalu lama, tentara Nabi Musa alaihissalam berhasil membunuh Al-Arqam dan pengikut-pengikutnya dari kalangan penduduk Taimah dan sejumlah suku Amaliko lain yang berada di Hijaz. Sebagian ahli sejarah menuturkan bahwasanya dahulu Amalik bermukim di wilayah yang sekarang bernama San'ah. Kemudian sebagian dari mereka berangkat menuju Yasrib dan mengusir suku Obail dari wilayah itu. Akhirnya suku Obail berpindah ke Juhfah. Tidak lama kemudian air bah datang menerjang mereka sehingga mereka binasa. Nabi Musa alaihissalam mengirim tentara untuk memerangi suku Amaliko yang berada di Yasrib. Akan tetapi kisah mengenai tentara Nabi Musa atau peperangan itu tidak tercantum di Taurat. Jawad Ali menjelaskan, Amaliko yang dibahas tersebut adalah suku Arab Suroha, di mana mereka termasuk suku Arab yang paling kuno, dan mereka berbicara dengan bahasa Mudor, bahasa yang digunakan semua bangsa Arab yang telah musnah. Dan mereka adalah suku pertama yang berbicara dengan bahasa Arab ketika pergi meninggalkan Babilonia, di mana mereka dan sebagian di antara suku Jurhum dimasukkan dalam daftar Al-Arab Al-Aribah atau Arab pribumi. Nah, adapun nama Amalik ini juga muncul dari sumber-sumber Yahudi, di mana Taurat menyebutkan bahwasanya kaum Amaliko pertama kali mengandang bahasa Ibrani atau bahasa bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju Palestina. Kemudian Amaliko ini memerangi mereka. Perang ini membuat mereka mengalami kerugian besar, dan ini pun memberi rasa takut di hati mereka. Karena itu Israel pun menaruh dendam kepada Amalik, di mana dendam itu terekam di dalam ayat-ayat yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul, yaitu raja pertama dari kalangan Ibrani. Aku telah diutus Tuhan untuk melantik engkau menjadi raja atas umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Aku akan membalas apa yang dilakukan Amalik kepada Israel pada waktu ia mengalahkan Israel keluar dari Mesir. Nah, di masa setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian tampuk kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yusya bin Nun.
Namun Yusha pun menemui ajal mengakhiri tugasnya menjalankan amanah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga sejak saat itulah Bani Israel dilanda kegalauan dan keterpurukan. Sekian lama tak ada Nabi diutus, sehingga mereka terlunta-lunta bagai domba tanpa pengembala. Di tengah kekosongan kepemimpinannya, masyarakat Bani Israel mulai melupakan agamanya, dan mereka mulai melakukan banyak dosa, bahkan membunuh para nabi yang semestinya diharapkan untuk memimpin mereka. Dan kondisi mereka berubah menjadi masyarakat yang kafir, zalim, dan durhaka. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka dan mencabut kekuasaan mereka. Dan ketika itu Bani Israel diusir, dan tabut pun dirampas oleh musuh mereka. Nah, sebuah kaum yang kuat dan kejam bernama Amalikoh, atau sebagian besar menyebut Baltata, terus saja menyerang Bani Israel. Kaum tersebut menahan para pembesar Bani Israel dan menculik anak-anak mereka, dan juga mengambil alih kawasan tahlukan mereka, kemudian menarik upeti semena-mena. Saat itu benar-benar menjadi bencana hebat dan sengsara yang amat berat bagi Bani Israel. Nah, kaum penjajah tersebut dipimpin oleh seorang keperawakan raksasa dari dinasti Bukhtanasor yang bernama Jalut. Nah, di tengah penindasan, Bani Israel pun mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang akan menyelamatkan mereka. Padahal sebelumnya mereka selalu membunuh para nabi, hingga tak tersisa keturunan Lawi yang percaya bahwasanya Bani Israel sebagai marga yang layak menjadi pemimpin mereka. Satu-satunya keturunan Lawi yang tersisa dan dapat diharapkan hanyalah seorang wanita yang bernama Hublah. Sehingga ketika itu Bani Israel pun melindunginya agar dapat melahirkan anak calon nabi mereka. Hublah pun terus berdoa di saat kehamilannya agar dapat memiliki seorang putra. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memenuhi doa sang wanita solehah tersebut, sehingga ketika itu lahirlah anak laki-laki yang kemudian oleh ibunya diberi nama Samuel atau Syamil atau juga Samun, yang artinya Allah telah mendengar permohonan saya. Singkat cerita, Samil atau Samuel ini pun kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban risalah para nabi. Kepada Samuel ini, Bani Israel berharap dapat mengakhiri penindasan kaum Amalikoh. Hingga suatu hari, Bani Israel meminta kepada Nabi Samuel untuk mengangkat seorang pemimpin untuk mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan penindasan. Mereka berkata kepada Nabi Samuel, "Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami dapat berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengarnya, Nabi Samuel tak lantas percaya. Ia meragukan Bani Israel yang memang gemar membangkang. Sehingga ketika itu ia pun menjawab, "Bisa jadi saat kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak mau berperang," ujar Nabi Samuel. Namun Bani Israel ngotot dan ingin permintaan mereka terpenuhi. "Bagaimana mungkin kami enggan berperang di jalan Allah, padahal kami telah terusir?" Itulah yang mereka sampaikan. Nah, demikianlah secara singkat mengenai kaum Amalikoh yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم